Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Aris di sini. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk selalu berbagi. Setelah kemarin memberikan tutorial mengenai Microsoft Excel, terutama pembuatan bagan tabel, judul tabel, kemudian fungsi manual atau perhitungan manual pada Excel, kemudian ada fungsi statistik. Hari ini akan kita berikan tutorial mengenai penggunaan fungsi awal dalam pembelajaran Microsoft Excel, yaitu fungsi if. Seperti biasa, silakan buka Microsoft Excel yang sudah terpasang pada komputer Anda. Di sini sudah saya siapkan job sheet yang digunakan untuk penggunaan fungsi if. Ingat-ingat, fungsi if adalah fungsi yang digunakan untuk perbandingan logika, atau fungsi yang digunakan untuk menghasilkan nilai benar atau memenuhi dan nilai salah atau jika tidak memenuhi. Secara struktur, fungsi if itu mempunyai struktur logical test, titik koma, berarti pembanding strukturnya atau pembanding fungsinya adalah titik koma, dan logical test itu menyatakan kriteria atau perbandingannya, value if true, nilai jika benar atau nilai jika memenuhi, dan nilai value if false itu nilai jika salah atau nilai jika tidak memenuhi. Untuk penggunaan sendiri, kita bisa menuliskan secara langsung, atau biasanya dalam proses pembelajaran kita menggunakan fungsi if melalui fx atau insert function. Gunanya, jika kita menggunakan insert function, maka kita tidak usah memikirkan apa penggunaan batas atau separator fungsinya, karena ada beberapa komputer yang separator fungsinya menggunakan koma atau titik koma. Kemudian penggunaan petik untuk karakter dan tidak menggunakan petik untuk numbering, kita tidak usah memikirkan karena secara otomatis akan digunakan pada jendela fungsi if. Saya menggunakan jendela fungsi if dengan asumsi jauh lebih mudah dalam proses pembelajaran. Fungsi if sendiri pada pasta function itu terletak pada O, tekan huruf I, dia akan menuju ke fungsi if, atau kita menggunakan kategori logical pada if, atau juga bisa menggunakan most recently used atau yang sering dipakai atau barusan dipakai, gak ada. Karena fungsi if itu biasanya fungsi yang standar digunakan di awal pembelajaran Microsoft Excel. Untuk kasus yang pertama, untuk pengisian jenis kelamin, dalam pembelajaran ini, fungsi if saya akan dibagi menjadi 4 pokok bahasan, yaitu fungsi if standar, yaitu dengan 2 variabel, kemudian fungsi if dengan 3 variabel, kemudian ada fungsi if dipadukan dengan fungsi logika lain, yaitu or atau and, kemudian fungsi if dengan menggunakan data berupa numerik. Yang pertama, untuk pengisian jenis kelamin, ada kriteria yang diinginkan. Di sini adalah jika kode pegawai JKN, yang dimaksud adalah sel ini, menyatakan L, maka laki-laki, selain itu perempuan. Silakan gunakan fungsi fx atau insert function-nya, pilih if, oke. Yang tadi saya sebutkan bahwa di fungsi if itu ada 3 isian utama, yaitu logical test, menyatakan logikanya atau pengujiannya, kemudian ada value if true, nilai jika benar atau nilai jika memenuhi, kemudian ada value if false, nilai jika salah atau nilai jika tidak memenuhi. Untuk pengisian logical test, strukturnya adalah nilai yang diuji, kita klik karena di sini menginginkan jika kode pegawai JKN
maka silakan klik pada nilai JKN yang pertama. Kemudian ada pembanding. Pembanding itu ada sama dengan, tidak sama dengan tadi, atau tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Di sini kasus jenis kelamin, mintanya adalah jika kode pegawai JKN menyatakan L, berarti pembandingnya adalah sama dengan. Nilai yang diinginkan adalah L, karena L berupa karakter, maka harus diapit dengan simbol petik atau tanda petik. Bisa menggunakan kapitalis atau huruf besar atau huruf kecil, di penggunaan if tidak berpengaruh. Oke, alasnya adalah jika kode JKN sama dengan L, maka nilai yang diinginkan adalah laki-laki. Pada nilai volley false, nilai jika tidak memenuhinya adalah perempuan. Silakan diisikan perempuan. Oke, tinggal ditarik. Silakan cek. Nur Hayati P, dia perempuan. Bambang L, dia laki-laki. Selesai untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, yaitu dengan menggunakan if dengan 3 variabel. Ingat-ingat, jika variabelnya terdiri dari 2, maka if-nya 1. Jika variabelnya 3, maka if-nya 2. Jika variabelnya 4, maka if-nya 3. Nah, untuk pengisian bagian, pernyataan yang diinginkan adalah jika kode bagian atau BGN menyatakan A, marketing, variabel pertama, jika B, maka personalia, variabel kedua, dan jika C, maka gudang untuk variabel yang ketiga. Untuk penggunaan fungsi if dengan 3 variabel, silakan perhatikan penggunaan fungsinya seperti biasa. Fx, if, oke. Kita gunakan variabel yang pertama. Jika kode bagian menyatakan, berarti sama dengan petik A, kan dia berupa karakter, maka nilai yang diinginkan adalah marketing. Silahkan tuliskan marketing. Untuk variabel yang kedua, jangan lupa letakkan pointernya di false terlebih dahulu. Kemudian, silakan gunakan if yang kedua. Jika terdapat pembatas fungsinya berupa titik koma, maka benar dan sesuai. Tapi ketika kita fungsinya jadi seperti ini, masih di for if true, kemudian if yang kedua, maka pembatasnya berupa tanda plus. Jika ada tanda plus ini, kemungkinan besar salah. Penyebabnya karena pointernya masih dinilai value if true. Jadi pointernya harus berada di value if false untuk 3 variabel atau lebih. Silahkan taruh di value if false pointernya, value if yang kedua. Perhatikan titik koma, berarti betul. Variabel yang kedua adalah jika P, maka personalia. Bagiannya P sama dengan petik P personalia. Jika A marketing, jika B personalia, jika bukan kedua-duanya, berarti dia C. C nilainya adalah gudang. Oke. Untuk kasus yang ketiga, yaitu gaji pokok, penggunaannya adalah jika kode pegawai PGN A atau B, maka 3 juta.
Jika C, maka 2.500.000. Kita isi gaji pokok. Pakai if. Di sini variabelnya adalah jika kode bagiannya A atau B, maka kode bagian A atau B. Silahkan tuliskan OR dulu. OR itu untuk menyatakan atau. Kode bagian atau variabel pertama adalah kode bagiannya sama dengan petik A, titik koma untuk membatas fungsi OR. Klik lagi kode bagiannya sama dengan petik B, OR itu jika salah satu memenuhi maka bernilai true. Berbeda dengan N akan memberikan nilai true jika semuanya bernilai benar. Di kasus ini A atau B adalah 3 juta. Kita tuliskan 3 juta. False-nya adalah 2.500.000. Oke. Ingat-ingat, pakar dalam penggunaan Microsoft Excel menyatakan kurang lebar. Silahkan dilebarkan terlebih dahulu. Karena dia A, maka 3 juta. B, 3 juta. C, 7.500.000. B 3 juta dan C 2.500.000. Yang terakhir, untuk pengisian tunjangan diberikan jika masa kerjanya lebih dari sama dengan 3 tahun. Ingat-ingat, jika penggunaan atau variabel yang diinginkan berupa karakter, maka dia harus dipetik. Tapi jika penggunaan nilai yang diinginkan berupa data angka, maka tidak usah diberi petik. Contoh untuk pengisian tunjangan, yang diinginkan adalah jika lama kerja lebih dari sama dengan 3 tahun, cukup ditulisan angka 3, maka diberi diskon sebesar 10% dari perhitungan M kali gaji pokok. False-nya, kalau tidak ada keterangan tambahan lain, maka dituliskan 0 atau tidak mendapatkan tunjangan. Oke. Anggoro menghasilkan nilai tunjangan 0 karena dia lama kerjanya 2 tahun. Karena syaratnya adalah lebih dari sama dengan 3. Sumarjono dapat karena dia lama kerjanya 3. Bambang 3 dapat. Kemudian Nur Hayati 2 tahun tidak dapat. Dan yang terakhir Juminten, karena dia 5 tahun, maka dia mendapat tunjangan sebesar 250.000. Seandainya menginginkan ada simbol RP-nya, silakan pakai number atau pakai folder untuk ini. Silakan tambahkan account RP. Ingat-ingat, pagar dalam penggunaan Microsoft Excel menyatakan kurang lebar. Jika ada send-nya, kalau secara lengkap, silakan pakai number. Sambil pembelajaran, ada decimal place-nya, dinolkan saja untuk menghilangkan nilai send. Untuk mengisi total gaji, secara logika dasar matematika, itu sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Total, silakan gunakan fungsi statistik sum. Enter. Tarik. Selesai. Demikian penggunaan fungsi if dengan 4 kriteria, yaitu ada fungsi if dengan 2 variabel, fungsi if dengan 3 variabel, fungsi if digabungin dengan
dengan penggunaan fungsi kriteria lain. Di sini menggunakan fungsi OR dan fungsi if dengan menggunakan variabel berupa data angka dan karakter. Demikian tutorial yang saya berikan. Mohon dikritik, saran, dan jangan lupa share dan like serta subscribe untuk mendukung channel kami.